Kamu gak seneng tuh, no? Ya, no? Eh, rasa meneng. Eh, oh, banget mau ora kesel tuh. Rumangsane obat terus ngono ora kesel apa piye? Ya, no? Ya anteng lho. Eh, obat lho ket mau. Aku lho ngrungokne nyawang iku lho kesel. Ano, sing anteng ngono lho. Wong aku iki lho ya ora tau nyiksa. Eh, aku iki lho ora tau nyiksa. Awakmu iki tak openi, tak sayangi. Lho, santai, santai bro, slow, ya, oke? Okay? Kita jangkrik mari ini, masih jangkrik gitu, masih jangkrik iki, masih jangkrik ya, ayo, masih jangkrik ya gue ya, masih jangkrik, harus jangkrik tuh gue, eh, harus jangkrik, eh, eh, rokokan sih, ngopi sih, kopi be, kopi gila, lo kopi, wih, gelem apa ora? Kopi, wah, akhirnya wes, enak bro, mantap, jangkrik, nyo 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 nyo, jangkrik iki, udah jangkrik gitu nyo, belum tak gue, belum gak nyo, mentol kayak ngono mau tepas ini apa gue, makanya tuh, ojo mencolot kesel ya, besok adus ya, besok adus ya, mulai besok adus ya, ya no, mulai besok adus, ya, no, mulai besok adus, jawaban toh, jawaban, Gun, Cigun, Cigun, takon menengai, tok 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 tok, wah, awakmu tak rumah, tak sayangi, munio sisu, ya, munio, golek muni tak tukokne ular kandang, tak tukokne kroto, dengan kroto ora, tak tukokne, tak golekne tolo, ndok tawon, seneng apa ora kowe ndok tawon, tak tukokne kroto sing cilik-cilik ngono kae lho ya, iya, ya no, rungokno aku, mana kau sik rungokno aku, mana kau sik rungokno aku, ngene lho, awakmu kan tak pakani Hongkong jangkrik, sesuk tak tukokne kroto, tapi kowe munio, ya, munio, ya no ya, munimu gur nembak pisan pindho tok, mari ngono ora muni neh, jangkrik karo siji lho, jangkrik, gelem, gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, salam Kicau Mania selalu dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini tadi ya saya hanya sekedar menampilkan bagaimana sih chemistry penjinaan yang sering saya lakukan, saya terapkan kepada burung-burung MH saya ya. Entah ini tuh misalkan kacer kayak, entah cuca hijau kayak, entah kapas tembak kayak, entah wis pokoknya semua burung muda hutan ombyoan. Cara saya olah chemistry ya seperti ini, seperti yang tadi saya melihat di awal tadi,
Ya seperti itu. Jadi burung itu tidak hanya sekedar ya misalkan pakani cantolne, pakani jangkrik cantolne, bukan hanya sekedar itu. Olah chemistry itu juga penting. Itu juga memicu atau bisa jadi bisa dikatakan mempercepat masa kemapanan. Masa kemapanan yang dimana contoh sepele, burung-burung muda hutan di kios-kios ombyoan itu ya, kadang-kadang kenapa kok ada yang sudah semi enak, sudah semi mapan, itu karena beliau sering menaruh di bawah, dan di bawah itu kan burung berinteraksi dengan lalu lalang manusia. Nah ini juga pengaruh, juga penting banget Ferguson. Hal-hal chemistry seperti itu juga penting, tapi karena ini burung niatnya dirawat kita ya, misalkan saya ini beli burung ombyoan, kan niatnya burung tuh dirawat sama kita, ya kita harus olah chemistry dengan burung ini tadi supaya burung tuh cepat mapan gitu. Burung ini seminya tidak seperti waktu dia baru masuk. Waktu dia baru masuk, kelabakannya parah. Sekarang ini enak, jangkrik di tangan ya nyaut, cuma burungnya kalau bunyi masih belum mau, ngebrem panjang belum mau, cuma nembak-nembak aja sekali dua kali ya. Kalau ngebrem belum. Dia juga saya amati menurut gerak-geriknya ya, kayak masih belum nyaman juga. Jadi ya ini juga masih baru kan. Cigun ini kan baru berapa hari ya, paling 3 hari ya, 3 hari 4 harian paling. Tapi dia sudah kayak gini kan. Saya beli di orangnya itu kan dia pemikat kan, di postingan Facebook dia habis mulut, habis mikat, yang kena itu betina, yang rusak parah ekornya itu kan betina. Kalau ini kan cuma sayapnya aja, dikit aja kan, terus sama orangnya langsung diambil, ditangkap. Jadi masih terlihat terkesan mulus, ekornya masih terkesan panjang, padahal ini satu lancur ndak ada ya, satu lancur ekor panjang ndak ada, sama satu pendek kalau nggak salah, satu pendek kalau saya amati loh ya, kan ada dua ekor lancur panjang kan harusnya kan, tapi ini cuma satu, yang satu lepas. Kalau nggak salah yang pendek itu mungkin ya, yang aslinya panjang cuma kena pulut jadi pendek kan, tugel gitu loh rek, cara bahasanya tugel. Ya beginilah cara saya menciptakan chemistry dengan burung-burung saya. Untuk yang giras-giras ini pun tempatnya di atas ini, kadang tak taruh di tembok sini, di paku dua ini. Karena kemarin dia habis diserang sama semut ya, serang semut, saya jadi nggak nyaman juga ya, karena pekerjaan saya padat. Kalau burung diserang semut itu sangkarnya banyak semutnya kan, saya ngelihat kan nggak nyaman Bapak Ibu. Jadi mesti saya bersihkan. Karena ini MH, takut apa ya, masih belum saya mandikan juga ya ini burung. Jadi nanti takutnya kalau tak bersihkan sangkarnya pakai air, tak semprot, dia bablas mandi nanti kan. Karena saya sendiri ini kan kalau untuk burung-burung MH memang langsung mandi kan jarang ya, jarang saya langsung memandikan burung MH. Apalagi ini baru tangkapan kan. Gila sih minta ampun Barguso. Sekarang ini udah anteng wes, udah lumayan semi ya, semi mapan, sedikit lagi insya Allah ya, insya Allah sedikit lagi. Jadi burung-burung muda hutan saya itu ya seperti ini cara saya menciptakan chemistry ya. Ini kan sangat masuk akal sekali ya, kalau misalkan burung itu cuma di openi, dirawat, cantolne pakani, ya menurut kan ya bagaimana chemistry-nya. Misalkan contoh jangkrik di tangan, habis jangkrik di tangan cantol nih, nanti dia apa ya, dia kenyamanan, chemistry-nya kan nggak ada. Jangkrik di tangan itu juga apa ya, ya tentu jangkrik di tangan, terapi lapar itu bagian daripada proses semua itu rek. Tapi kalau tidak diimbangi dengan chemistry, menurut saya ini juga akan memakan waktu yang sangat lama juga. Kalau diimbangi dengan chemistry kayak gini, lama-lama dia anteng bagus, anteng, enak dia gitu loh. Jadi apa ya, mindset kita sebagai seorang perawat, sebagai kicau mania sejati, merawat burung itu chemistry itu nomor satu Ferguson. Karena burung itu kan makhluk hidup ya, makhluk hidup, bukan robot yang bisa kita setting seenak jidat kita. Jadi berkenaan dengan settingan itu versi saya ya,
kalau burung itu kita mau bicara hanya sebatas mengenai settingan, saya rasa burung itu kalau kita mau bicara settingan, ya nanti kita akan blunder teman-teman. Kenapa dibilang blunder? Karena tidak semua burung itu bisa kita setting seenak jidat kita. Apalagi untuk burung-burung yang masih bahan bergusul. Burung bahan yang dimana tingkat kemapanan ini perlu, burung itu perlu dimapankan, burung itu perlu dinyamankan terlebih dulu. Tak sambil ngelinting ya. Burung itu perlu dinyamankan terlebih dulu. Burung itu ya intinya gini lah bergusul. Kalau burung itu katakanlah chemistry itu tidak penting ya, chemistry seorang perawat, hubungan antara perawat dengan burung itu tidak penting, walaupun ini cigun, tapi penyampaian saya ini untuk seluruh kicau mania, untuk seluruh burung, untuk semua burung. Saya rasa chemistry itu penting ya, penting sekali. Kalau memang chemistry itu tidak penting ya, chemistry itu dianggap bukan poin penting lah. Saya rasa harusnya tidak ada istilah burung. Kita beli burung juara mau berapa puluh juta pun kalau chemistry-nya masih belum terbentuk, burung belum nyaman dengan pegangan kita, belum nyaman dengan kita, ya akan ada masa di mana dia trouble rewel. Pada faktanya kan begitu bergusul. Ada berapa puluh orang, bahkan berapa ratus ribu orang, berapa juta orang di luar sana yang beli burung jadi, beli burung juara, pada faktanya, pada endingnya paling enak cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin mentok paling enak 1 musim itu aja sebelum mabung, sebelum dia mabung ya, karena burung itu mau mabung rewel, setelah mabung rewel, kan begitu. Paling enaknya burung itu cuma 6 bulan. Ini burung-burung yang benar-benar mentalnya bagus, burung-burung yang benar-benar istimewa ya. Enaknya burung istimewa itu paling cuma 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Wes sekitar ini. Selebihnya dari ini mau memasuki mabung rewel, setelah mabung rewel, pasti bergusuh. Nah, ini kalau chemistry-nya tidak tercipta dengan baik, ya mumet. Ini yang bikin pusing. Kan begitu bergusuh. Jadi yang saya sampaikan itu semua di channel YouTube saya, mulai dari Kinara Cendet, mulai dari Kinara Kacer, sampai ini Kinara Filsafat, ya chemistry itu poin nomor 1 bergusuh. Poin nomor 1 di antara yang lain. Kalau burung itu sekedar setting, jangkrik sekian, mandi sekian, kroto sekian, harusnya kita dari dulu bisa menirukan skema rawatan siapa gitu. Kan beres. Kenapa hasilnya berbeda? Karena tingkat kemapanan berbeda, tingkat chemistry berbeda, tingkat kemapanan secara kondisi pada burung berbeda, apalagi terah karakter burung juga berbeda. Ngono loh rek. Buat simpel saja. Makanya bagaimana caranya mengolah chemistry dengan burung, bagaimana mengolah burung itu supaya enak, supaya nyaman, ya seperti ini contohnya. Jadi saya ini bicara bab dasar mengenai bagaimana kita tuh mengolah chemistry kepada burung. Itu yang paling penting, bukan masalah settingan. Settingan itu faktor nomor kesekian kalinya. Apalagi bicara burung lapangan. Saya itu kalau punya burung misalkan kacer ya, entah kacer. Dulu kan saya itu juga pernah main cendet, murai, kacer. Kalau punglor ampun bro, jangan tanya saya ya. Punglor ampun berguso. Saya katakanlah nggak lulus main punglor. Serius ini saya bicara apa adanya ini. Jadi kalau punglor ampun. Kalau teman-teman mau tanya soal punglor ya nanti kapan-kapan tak review ke temanku aja yang biasa main punglor ya. Jadi gini teman-teman. Saya itu ya, mindset saya kalau burung saya sudah enak di rumah, sudah gacor di rumah, sudah mau konslet di rumah, saya tuh nggak akan pernah ngotak-ngatik rawatan burung itu tadi. Nggak tak otak-atik wes, burung itu rawatan biarkan saya kunci seperti itu untuk 1 musim ini ya. Rawatan burung itu nggak ada yang pakem bergusul, karena ya itu tadi mau mabung rewel, setelah mabung rewel. Nah ini ngotak-ngatik lagi kita, kadang-kadang begitu. Cuman ngotak-ngatiknya kan nggak jauh-jauh dari rawatan yang sebelumnya gitu loh. Biasanya sih begitu, tapi saya tidak mengklaim bergusul. Nah, tak lanjutin mana? Kalau burung sudah gacor, konslet, bongkar isian di rumah, di lapangan itu saya nggak ngotak-ngatik apapun. Kalau ada trouble-nya burung ini atau nggak tampil di lapangan atau apa, saya nggak pernah ngotak-ngatik rawatan hariannya. Yang saya cari, yang saya otak-atik hanya eksekusi lapangan saja. Hanya eksekusi lapangan saja. Apa yang saya lakukan ketika saya di lapangan? Entah burung itu ablak, entah burung itu krodong, nanti kurang berapa season ablak, nanti di kurang berapa season colok jangkrik atau colok hongkong atau colok
kroto, nah, kan begitu. Terus bawaannya kegantangan di peteteng, ablak atau di kerodong atau gimana. Ini kan eksekusi lapangan semuanya, Ferguson. Jadi burung-burung yang sudah enak di rumah, di lapangannya saya cuma nyari eksekusi lapangan aja, nggak lebih dari itu. Misalkan sudah diotak-atik eksekusi lapangan, ternyata kok nggak bisa, ternyata kok bikin dasemet, ya udah istirahatkan di rumah, cari gaco yang lain. Ini saya bicara apa adanya, Ferguson. Karena apa? Kalau kita mau ngotak-ngatik, ngerubah rawatan semuanya, waduh ini malah salah kaprah semuanya. Nikmati saja yang ada gitu loh. Karena setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Paham, Ferguson ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya, jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.